Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur-sedulur peternak sekalian. Musim penghujan sudah datang ya. Dan sebagai seorang peternak, walaupun kita peternak kecil-kecilan, tetapi harus mempunyai trik dan antisipasi untuk menghadapi musim penghujan. Yang biasanya di musim penghujan ini ayam-ayam kita terutama rentan terhadap beberapa penyakit. Lalu apa saja yang sebaiknya kita lakukan? Persiapan-persiapan apa saja yang kita lakukan untuk menghadapi musim penghujan ini agar ayam-ayam kita tetap sehat-sehat, produktivitasnya tetap lancar ya, berjalan seperti biasanya. Lalu DOC kita juga tetap sehat-sehat ya. Atau anakan-anakan ayam kita yang kita persiapkan untuk restoran juga sehat-sehat seperti yang kita harapkan. Tentu kita harus sebagai manusia kita harus ada usaha untuk mengantisipasinya. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi datangnya musim penghujan yang biasanya berbarengan dengan itu terjadi juga musim aratan ya kalau bahasa Jawanya. Nah, ini kami di peternak kreatif ini ya, kami ada beberapa trik yang kami lakukan, yang dengan trik-trik ini mudah-mudahan bisa menambah kekebalan tubuh lah bagi ayam-ayam kita. Dan juga untuk anakan-anakan ini tetap dia tumbuh dengan normal dan pembesarannya juga seperti yang kita harapkan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, kami peternak kreatif TV ingin berbagi pengalaman lah, berbagi trik dalam menghadapi masa-masa musim penghujan seperti ini. Nah, sedulur-sedulur peternak sekalian, jadi kami peternakan kreatif ya mempunyai beberapa macam herbal, ramuan-ramuan herbal yang memang kami persiapkan untuk treatment keseharian dari ayam-ayam kami. Walaupun kami ini peternak kecil-kecilan, kami mencoba menerapkan sistem alami lah ya di dalam peternakan kami. Kami berusaha untuk memberikan obat-obat alami yang kami buat sendiri, dan bahannya juga mudah diperoleh dan mudah dibuatnya, tetapi khasiatnya sudah kami buktikan sendiri selama kami beternak ayam kampung skala rumahan ini. Dan untuk hari-hari biasa kita menggunakan ramuan air alkali ini, air fermentasi alkali yang kami campurkan dengan air minum dan pakan. Jadi campurannya seringkali kami sampaikan ya, campuran air alkali ini untuk minum adalah sekitar 1 atau 2% atau maksimal 5% dari jumlah air minum. Jadi kalau air minum seperti itu yang 5 literan itu kalau saya tidak salah, itu saya berikan sekitar 50 ml atau seperempat gelas lah ya sekitar. Nah, kalau wadah minum yang seperti itu, nah ya pokoknya kira-kira saja. Kalau ada minum yang kecil 1 literan itu saya beri biasanya kurang lebih 1 tutup ini. Nah, ini sangat irit ya. Karena kami buat sendiri sehingga ini ya sangat irit. Tapi kalau dulur-dulur memerlukan dan belum sempat membuatnya, ya boleh memesan kepada kami, nanti kami akan kirimkan. Lalu untuk DOC kami atau anakan-anakan ayam kami pembesaran, kami juga menggunakan ini. Ini adalah enzim dan juga sudah pernah
saya sampaikan bagaimana cara pembuatan enzim ini. Tinggal di klik saja video kami, cara membuat enzim ini sudah kami sajikan videonya, sudah kami bagikan. Nah ini manfaatnya ini untuk menambah nafsu makan, karena ini baunya segar sekali ya. Untuk menambah selera ayam kita ketika makan, ini sangat-sangat memicu nafsu makan ayam-ayam kita. Ini juga kadang-kadang kalau ayam-ayam kita yang sudah besar-besar itu kita kasih makan agak males-males, saya juga masih sering saya campurkan ini untuk memboosting menaikkan lah ya, menaikkan nafsu makan ayam-ayam indukan kita. Tetapi tidak harus setiap hari ya. Nah, tapi kalau air alkali ini kami berikan setiap hari. Kenapa? Karena kami tidak mau kandang kami ini berbau ya. Karena kami sangat dekat sekali dengan rumah ya, rumahnya sangat bagus sehingga mepet dengan kandang ayam. Nah, untuk menghilangkan bau salah satunya ya ini baunya hampir tidak ada lah. Ya ada cuman sedikit sekali. Yang kedua ini tadi untuk memboosting, menaikkan nafsu makan bagi ayam-ayam kita. Ini enzim ini dicampurkan sedikit saja untuk aroma lah ya, hanya beberapa tetes saja untuk 1 liter air itu sudah cukup. Nah ketika musim penghujan tiba, kita biasanya memang harus bersiap-siap, karena kalau musim penghujan itu ya minimal batuk-batuk lah ayam kita itu ya. Kalau bahasa kita di sini nih cekreh bahasanya, kena cekreh. Nah ini kita menggunakan ramuan fermentasi jahe yang sudah saya bagikan juga cara pembuatannya. Fermentasi jahe ini juga tidak banyak ya, tidak banyak, kita tidak usah banyak-banyak fermentasi jahe ini. Nah ini belum saya saring ini ya, tetapi kita berikan airnya saja. Untuk 1 liter air ya sekitar 1 sendok inilah. Dan ini tidak harus setiap hari ya, tidak harus setiap hari, mungkin 3 hari sekali, 2 hari sekali lah. 2 hari sekali di sore hari untuk menghangatkan badan ya, untuk memperkuat daya tahan tubuh ayam-ayam kesayangan kita. Karena musim seperti ini biasanya ya nyamuknya banyak dan juga lalat juga banyak. Nah ini lalat BSF ini ya, lalatnya banyak juga. Jadi kita harus antisipasi agar supaya kita tidak usahlah kehilangan ayam-ayam kita dengan cara kena penyakit ya. Nah dulur-dulur, selain daripada itu, apabila ayam-ayam kita sudah berproduksi juga tidak ada salahnya kita memberikan penjagaan yang yang sifatnya tidak fisik ya, tetapi kita penjagaan dengan cara ya mengeluarkan sedikit sedekah lah kepada tetangga-tetangga kita yang ikut merasakan kalau ayam-ayam kita lagi teriak-teriak, mereka ikut mendengarkan ya. Kalau lagi mungkin kadang-kadang berbau ya, kadang-kadang itu juga mereka ikut kena baunya ya. Minimal mereka tahulah bahwa kita ini punya sedikit ayam, jadi sebaiknya ya kita juga bagikan hasilnya sedikit kepada mereka. Tidak usah banyak-banyak ya, namanya cuma sedekah, seikhlasnya kita saja. Tetapi itu dengan bersedekah, dengan mengeluarkan sedikit dari hasil peternakan kita ini, baik yang berupa ayam atau yang berupa telur, ini sudah bisa menjaga peternakan kita ini. Karena sudah janjinya Allah, kalau kita mau mengeluarkan sedikit saja bersedekah, maka harta kita akan dijaga oleh Allah. Nah, mudah-mudahan dengan mengambil sedikit dari hasil peternakan kita ya, kita berikan kepada tetangga kita. Kalau kita malu berikan karena terlalu sedikit, umpamanya telur hanya 5 biji telur, 5 butir telur atau apa ya, kita berikan kepada anak-anaknya lah. Nah insya Allah ini sudah cukup untuk peternakan model kecil-kecilan seperti kita ini. Oke dulur-dulur, itulah trik kami di peternakan kreatif ini untuk menjaga ayam-ayam kami dari
penyakit atau aratan di musim penghujan ini. Semoga saja seluruh ayam-ayam kita dilindungi oleh Allah dan diselamatkan dari aratan, sehingga kita tetap bisa nyaman dan tidak terganggu dengan rutinitas di daerah tropis seperti kita ini. Dan tentunya kalau bisa dulur-dulur mau meniru atau mengambil sedikit manfaat dari video ini, mungkin bisa membuat sendiri alkalinya, dipraktekkan atau diaplikasikan ke peternakan dulur-dulur, atau juga enzimnya, atau juga ini untuk fermentasi jahenya, boleh silahkan dipraktekkan, digunakan. Nah, terus kalau memang merasa masih belum ada kesempatan untuk membuat dan ingin memesan kepada kami baru menyediakan yang air alkali ini. Kalau enzim ini bingung kami juga, mau ada yang bertanya tapi kami belum bisa menjualnya karena dijual ini modalnya terlalu banyak. Kalau dijual, mau dijual berapa nanti kemahalan ya. Kalau dibikin murah kok ya modalnya kita mahal. Nah dulu demikian dulu, mudah-mudahan video pendek ini bisa dimanfaatkan ya, ada manfaatnya untuk dulur-dulur. Semoga kita dipertemukan lagi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.